Hari ini kita masih melanjutkan pengamatan kita akan pesan malaikat pada para gembala di padang yang dicatat di Lukas pasal 2. Hukum rohani yang kedua adalah damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Kristus adalah damai sejahtera kita karena dialah kebenaran kita. Sebagai contoh di Efesus 2 ayat 14 disebutkan bahwa Kristus adalah damai sejahtera kita. Namun di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan bahwa Kristus adalah kebenaran dan kekudusan kita. Bagaimana dia bisa menjadi damai sejahtera dan kekudusan kita? Yesaya 53 ayat 5 berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya adalah, dialah yang dapat membuat damai sejahtera itu menjadi mungkin untuk kita peroleh. Karena kita ini adalah orang berdosa, maka kita berada di bawah kutuk untuk tidak pernah memiliki damai sejahtera. Tidak ada harapan bagi kita untuk memperoleh damai sejahtera. Namun disinilah keindahannya, bahwa Yesus menegakkan damai sejahtera bagi kita. Dia membuka peluang bagi orang berdosa untuk menjadi orang benar, dan dengan demikian memiliki damai sejahtera Allah. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh damai sejahtera. Tanpa kebenaran Anda tidak akan bisa memiliki damai sejahtera. Hal ini menjelaskan mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Jika dia tidak mau menanggung hukuman atas dosa, maka tidak akan ada damai sejahtera bagi kita. Kita akan berada di bawah kutukan untuk selalu diliputi kegelisahan dan maut. Bagaimana cara Yesus mengamankan damai sejahtera bagi kita ini? Melalui salibnya. Itulah makna dari ganjaran. Pokok ini dapat kita lihat di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ketika kita diselamatkan, berarti kita ditransformasi menjadi manusia baru. Yesus tidak sekedar menjalankan hukuman legal di salib yang membatalkan kuasa maut ke atas kita. Karena kalau sebatas itu saja, maka kebenaran itu masih eksternal bagi kita. Jika kebenaran itu hanya sebatas kulitnya saja, maka damai sejahteranya juga hanya pada kulitnya saja. Artinya jika secara hukum saya dinyatakan benar, maka saya berada di dalam kedudukan hukum yang baru. Saya ditetapkan menurut hukum sebagai benar. Dan itu adalah suatu kedudukan yang luar biasa bagi seorang pelaku kejahatan. Dia yang bersalah dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan, dan itu sangat bagus buat penjahat. Tetapi bagaimana dengan diri orang itu? Dia tetap saja pelaku kejahatan. Di dalam dirinya sifat-sifat jahat itu masih berkuasa. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya tetap saja masih bisa dia lakukan, dan dia akan kembali lagi ke meja pengadilan dengan tuduhan yang baru. Ini bukanlah kedudukan yang membawa kebahagiaan baginya. Sekarang ini seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan berpusat pada keselamatan dan pengampunan saja. Pengampunan itu memang indah, akan tetapi masih belum cukup. Membebaskan seorang pembunuh berdarah dingin dan berkata, baiklah, aku akan membayar hukuman atas dosanya dan dia diampuni. Itu sangat bagus. Dengan demikian si pembunuh itu diampuni. Beranikah Anda membiarkan pembunuh itu keluyuran di jalanan lagi? Saya rasa orang yang melepaskan pembunuh itu berkeliaran lagi di jalanan adalah orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Karena pembunuh itu akan melakukan pembunuhan lagi. Atau seorang yang mengidap kleptomania, ketagihan mencuri. Baiklah, dia telah mencuri sesuatu dan Anda mengampuni dia karena dia berkata, aku menyesal. Baik, Anda mengampuni dia. Lalu apa yang akan terjadi? Anda bebaskan dia dan dia akan mencuri lagi. Keselamatan seperti itu bukanlah keselamatan yang utuh. Akan tetapi itulah makna keselamatan yang sering dikhotbahkan sekarang ini. Padahal makna keselamatan jauh lebih dalam dari semua itu. Alkitab memberitahu kita bahwa keselamatan berarti kita diubah menjadi manusia baru. Ini adalah perkara perubahan. Barang siapa berada dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Itulah arti dilahirkan kembali, yaitu kita telah diubah. Jika kita masih menyukai dan melakukan kebiasaan-kebiasaan lama, perilaku dan cara pikir kita masih lama seperti senang melakukan pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, pemarah, egois, senang merusak orang lain dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan, menyimpan kesalahan orang dan tidak mau mengampuni, mengumbar keinginan daging, itu artinya kita masih manusia lama dan belum diubahkan.
Paulus dengan tegas memperingatkan kita di Galatia 5 ayat 21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Anda tidak akan diselamatkan. Tidak peduli seberapa rajin Anda pergi ke gereja, seberapa rajin Anda melakukan pelayanan atau penginjilan, seberapa besar persembahan Anda ke gereja atau bantuan Anda kepada orang lain. Jika Anda masih manusia lama, Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan demikian kita tidak sekadar dinyatakan benar secara hukum, tetapi Allah juga membentuk kita dari dalam untuk menjadi benar. Dia memberi Anda hati yang baru. Begitulah kata-kata yang dipakai oleh Yehezkiel. Dia menaruh hati yang baru di dalam diri kita. Dia akan menyingkirkan hati batu dan menaruh hati daging, yaitu hati yang hidup di dalam kita, yang mati dikeluarkan dan yang hidup dimasukkan. Kita dibuat menjadi benar. Itulah sebabnya Rasul Yohanes berkata dalam suratnya yang pertama bahwa barang siapa dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Watak yang baru di dalam diri Anda tidak berbuat dosa. Anda telah diubah, Anda telah ditransformasi. Di dalam hati Anda akan muncul kasih, ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Anda mulai sabar terhadap orang yang berbuat jahat terhadap Anda, yang membuli Anda. Mulai muncul belas kasihan di dalam hati Anda. Kebaikan Anda mulai terlihat oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda mulai setia melakukan firman Allah, berdoa, mengerjakan kebaikan. Ada penguasaan dan pengendalian diri. Kelemah lembutan Anda mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Inilah keindahan hidup dalam Kristus. Sungguh indah. Namun transformasi itu sendiri adalah suatu proses. Kita tidak serta-merta menjadi baru dalam semalam. Sebagai orang Kristen tentunya Anda tahu betapa beratnya pergumulan melawan dosa itu. Penulis Ibrani berkata kepada orang Ibrani, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mengucurkan darah. Kamu masih belum menuntaskan pergumulanmu itu. Kita setiap hari berperang melawan dosa. Kita masih belum sempurna, seperti kata Paulus di dalam Filipi 3. Bukannya karena aku sudah sempurna, namun aku terus berlari ke depan. Artinya, kadangkala dalam pergumulan kita melawan dosa, Anda akan mendapati bahwa damai sejahtera Anda terganggu. Sebagai contoh, Anda mungkin sedang bermain-main dengan suatu pikiran dosa, dan untuk saat Anda menikmatinya, tiba-tiba saja Anda mendapati bahwa damai sejahtera Anda menghilang. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Lalu muncullah pergolakan dan Anda tidak lagi menikmati dosa yang tadinya sempat Anda nikmati. Malahan sekarang dosa itu membuat Anda tidak tenang dan menderita karena Anda telah membiarkan sesuatu yang najis masuk ke dalam hidup Anda. Hubungan Anda dengan Allah masih bertahan. Damai sejahtera di permukaan masih terlihat. Akan tetapi damai sejahtera yang di dalam hati telah menghilang. Karena itu seorang Kristen yang belum membulatkan tekad di dalam hatinya untuk melawan dosa, maka hidupnya sangatlah menderita. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus untuk selalu kembali kepada kekudusan. Namun seringkali keselamatan disampaikan tanpa mengaitkan dengan kekudusan. Sebagai contoh Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di satu sisi Anda melihat pasangan dosa dan maut, di sisi lain Anda melihat di dalam Kristus Yesus ada hidup yang kekal. Saya yakin tentunya Anda telah sering mendengar ayat ini dikhotbahkan. Akan tetapi satu unsur penting sering diabaikan. Apakah unsur yang sangat penting itu? Sering diberitakan bahwa Allah memberi Anda hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus melalui iman. Tanpa peduli apakah Anda benar atau tidak. Tidak ditekankan kasih akan kebenaran dan hidup yang kudus. Kekudusan dibuang begitu saja karena kekudusan disamakan dengan mengerjakan hukum Taurat. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Dalam mengutip ayat ini kepada orang lain, Anda wajib menjelaskan ayat sebelumnya, ayat 22. Jangan pernah mengutip ayat keluar dari konteksnya. Ayat 22 berbunyi, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu, hai orang-orang Romawi, kalian orang-orang Kristen, dimerdekakan dari dosa, lantas apa yang terjadi? Kamu menjadi hamba Allah, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, apa hasilnya? Hasilnya adalah pengudusan. Paulus berbicara kepada orang-orang yang merupakan hamba Allah, para budak Allah. Mari kita tegaskan satu hal ini. Karunia hidup yang kekal ini diberikan kepada para budak Allah, yaitu mereka yang sudah dibebaskan dari dosa dengan kasih karunia Allah. Dan pemberian itu dilakukan di akhir pengudusan. Perhatikan baik-baik,
Apa kesudahannya? Kesudahan itu berkaitan dengan pengudusan, dan kesudahan dari pengudusan adalah hidup yang kekal. Di dalam hukum kedua disebutkan bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Ini berarti hidup yang kekal dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.